Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Zamzami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Semoga sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Sejarah Kabupaten Cirebon. Mengawali cerita sejarah ini sebagai Purwa Daksina, Purwa Kawitan Daksina Kawakasan. Tersebutlah kerajaan besar di kawasan barat Pulau Jawa, Pakuan, Pajajaran yang gemah, ripah, repah, rapi, loh, jinawi, subur, kang sarwa, tinandur, murah, kang sarwa, tinuku, kaloka, murah, sandang, pangan, lan, aman, tentrem. Kawontenanipun dengan rajanya Jaya Dewata bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Agung Punjuling Papak, ugi sakti mandraguna Teguh Totosane bojona kulit mboten tedas tapak aluneng pande, dihormati, disanjung puja rakyatnya dan disegani oleh lawan-lawannya. Raja Jaya Dewata menikah dengan Nyi Subang Larang, dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri. Pangeran Walang Sungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi, kedua Nyai Lara Santang lahir tahun 1426 Masehi, sedangkan putra yang ketiga Raja Senggara lahir tahun 1428 Masehi. Pada tahun 1442 Masehi, Pangeran Walang Sungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis, putri Ki Gedeng Danu Warsih dari Pertapaan Gunung Marapi. Mereka singgah di beberapa petapaan, antara lain Petapaan Ciangkup di Desa Panongan, Sedong, Petapaan Gunung Kumbang di daerah Tegal, dan Petapaan Gunung Cangak di Desa Mundu, Mesigit. Yang terakhir sampai ke Gunung Emparan Jati, dan di sanalah bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari kerajaan Parsi. Ia adalah seorang guru agama Islam yang luhur ilmu dan budi pekertinya. Pangeran Walang Sungsang beserta adiknya Nyai Lara Santang dan istrinya Nyai Endang Gelis berguru agama Islam kepada Syekh Nur Jati dan menetap bersama Ki Gedeng Danu Sela, adik Ki Gedeng Danu Warsih, oleh Syekh Nur Jati. Pangeran Walang Sungsang diberi nama Somadullah dan diminta untuk membuka hutan di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati, Lemah Wungkuk sekarang. Maka sejak itu berdirilah Duku Tegal Alang-alang yang kemudian diberi nama Desa Caruban Campuran, yang semakin lama menjadi ramai dikunjungi dan dihuni oleh berbagai suku bangsa untuk berdagang, bertani, dan mencari ikan di laut. Danusela Ki Gedeng Alang-alang oleh masyarakat dipilih sebagai guru yang pertama, dan setelah meninggal pada tahun 1447 Masehi,
digantikan oleh Pangeran Walangsungsang sebagai Kuwut Cirebon. Yang kedua bergelar Pangeran Cakrabuana atas petunjuk Syekh Nurjati. Pangeran Walangsungsang dan Nyai Larasantang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Pangeran Walangsungsang mendapat gelar Haji Abdullah Iman dan adiknya Nyai Larasantang mendapat gelar Hajah Sarifah Mudaim. Kemudian menikah dengan seorang raja Mesir bernama Syarif Abdullah. Dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah sekembalinya dari Mekah. Pangeran Cakrabuana mendirikan tajuk dan rumah besar yang diberi nama Jelagrahan, yang kemudian dikembangkan menjadi Keraton Pakungwati, Keraton Kesepuhan sekarang, sebagai tempat kediaman bersama putri kinasih Nyai Pakungwati. Setelah kakek Pangeran Cakrabuana Jumadan Jati wafat, maka keratuan di Singapura tidak dilanjutkan. Singapura terletak plus 14 km sebelah utara Pesarian Sunan Gunung Jati. Tetapi harta peninggalannya digunakan untuk bangunan Keraton Pakungwati dan juga membentuk prajurit dengan nama Dalem Agung Imas Pakungwati. Prabu Siliwangi melalui utusannya Temenggung Jagabaya dan Raja Senggara, adik Pangeran Walangsungsang, mengangkat Pangeran Cakrabuana menjadi Temenggung dengan gelar Sri Mangana. Pada tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah setelah berguru di Mekah, Baghdad, Campa dan Samudra Pasai datang ke Pulau Jawa. Mula-mula tiba di Banten, kemudian Jawa Timur, dan mendapat kesempatan untuk bermusyawarah dengan para wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Musyawarah tersebut menghasilkan suatu lembaga yang bergerak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan nama Wali Sanga. Sebagai anggota dari lembaga tersebut, Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon untuk menemui uaknya, Temenggung Sri Mangana Pangeran Walangsungsang, untuk mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Maka didirikanlah sebuah padepokan yang disebut Pekikiran di Gunung Sembung sekarang. Setelah Sunan Ampel wafat tahun 1478 Masehi, maka dalam musyawarah Wali Sanga di Tuban, Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikan pimpinan Wali Sanga. Akhirnya, pusat kegiatan Wali Sanga dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung di Cirebon, yang kemudian disebut Pusar Bumi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon berkedudukan di Keraton Pakungwati dengan sebutan Grage. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang lebih kondang dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyimas Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Gelis. Sejak saat itu, Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Cirebon I dan menetap di Keraton Pakungwati. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana, mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran. Maka pada tahun 1482 Masehi,
Setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Cirebon, membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi untuk tidak mengirim upeti lagi, karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka. Selain hal tersebut, Pangeran Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Sanga rela berulang kali memohon Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam, tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab yang utama mengapa Pangeran Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran. Peristiwa merdekanya Cirebon keluar dari kekuasaan Pajajaran tersebut dicatat dalam sejarah tanggal Dewa Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Saka Kala bertepatan dengan 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi, yang sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.